Tadi ini si cowok ini cerita sama saya. Gimana adik kamu? Bulan depan. Pulang bulan depan? Iya. Ke? Garut. Oh, buat ngurus dokumen-dokumen itu. Iya. Tapi masih aktif kan di pondoknya? Ya masih. Oh, jadi adiknya dia itu mondok di Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon, miliknya Ustadz Ustadz Ujang Bustami. bukan Ujang Bustami, Ustadz itu Buya Yahya. Nah, ternyata adiknya dia itu sambil kuliah dan ngajar di situ. Itu untuk S1-nya. Berapa tahun S1-nya ditempuh di situ? Pas tahu saya bisa 3 bisa 4. Tergantung orang. Tapi Orang mau ngejar apa? karena dia SDM-nya cukup lumayan, jadi maksudnya pinter gitu. Mungkin sekitar 3 tahun ya. Dia usianya sekarang 20 tahun, Van. 18. Oh, 18. 17 sih. 17 tuh. Berarti baru kuliah 1 tahun. Adikku kan kuliahnya dari umur 16. Oh iya, sorry. Kuliah 16 sampai sekarang 17. Sampai sekarang 17. Sekarang baru 17. Udah 2 tahunan lah. Sekarang 2020 saiki. Aduh, aku lupa. Torai. Iya kan, umurnya sekarang berapa? Sekarang mau ke 18. Oh. Ya. Berarti baru 2 tahun lebih lah. Enggak. Setahun lebih. Oke. Dan ternyata tadi dapat kabar bahwa adiknya dia itu mau ada program S2-nya itu di Kairo, bukan di Kairo, di Turki katanya. Makanya tadi dia ditelepon. Tapi yang terjadi itu pas ya, Van, bahwa adik kamu waktu berangkatnya itu bulan Desember dan kamu bisa ketemu dulu. Nah, si Sartek ini mau pulang bulan 11. Nah, bulan 11 dia pulang ke tanah suci Garut. Suci kalau tanahnya nggak buat Enggak, tapi suci bener ada teh. iya kalau Namanya suci apa? desanya. Daerah suci ada. Oh, desa suci. Tuh. Desa, Desa suci di kota Garut. Ntar lu main ke rumahku. Nah, dia Aku kasih ketemu. dodol. Enggak, kalau dodol Garut nggak enak. Seki. Dodol asli enak itu dodolnya orang Purbalingga. Karena Kamu Purbalingga itu suka mengklaim apapun. Enggak, Purbalingga itu apa-apa Udah ada. knalpot. Itu mengklaim namanya. Loh, knalpot itu milik asli Purbalingga, jangan salah. Iya, Ngawur cuma aja kamu. Sayangnya apa? Saya bukan pemiliknya gitu ya. Enggak. Tidak mau mengembangkan brand sendiri. Tidak mau mengembangkan brand sendiri. Weh, apa yang kamu pikirkan tentang hal itu? Karena Purbalingga itu aku pernah lihat. Kenapa harus ngikut brand yang udah terkenal? Oh, Pelanggannya senang. nggak sorry apa-apa. aja, Van. Because Padahal, saya pikir, I think, ya kan. padahal ya, kalau dia punya brand sendiri, dari suaranya emang udah bagus. Cuma Oke. kurang berani. Lebih ke mengejar Duniawi gitu ya. mengejar konsumen. Lo memang harus gitu kok. Tujuan mereka membuat memang untuk konsumen. Percuma kita produk banyak ujung-ujungnya Nah, enggak. cuman kan harusnya ada tulisan dia jalan ngikutin merek lain. Iya. Tapi kan dia istilahnya punya brand sendiri. Iya. Kan itu tambah lebih jos. Tapi menurut saya sih, Van, untuk Purbalingga sendiri itu mau semaju kayak apa kalau aku nggak jadi aktornya percuma aja gitu loh. Bener nggak? Soalnya Saya bodoh amat sih. semua itunya dari tangan kamu, Teh. Iya. Kebanggaan di daerah saya tidak pernah gumun dengan hal itu selama saya tidak bisa mengikuti atau menikmati hal itu. Misalkan entar jadi apa?
Bupati Purbalingga. Iya, terus Lu harus memajukan rakyat. oh jelas itu Pak nomor satu. UMKM-nya harus Oh ditinggikan. jelas pasti itu guys. Tenang aja. Kamu sebagai orang Garut pasti akan bangga ketika saya duduk di sana nanti. Gua butuh Apa? pengawalan nih mau Iya. ke Purbalingga. Oke siap. Sapron aja suruh bawa dokar. Jadi kembali lagi ke adikmu nih, Pan. Pak. Dia kira-kira mau siap nikah umur berapa? Dia mau nikah siap umur berapa? Saya pikir 25. Tapi kalau menurut aku sih sebagai orang yang beriman dan bertakwa dia tidak akan banyak milih-milih cewek. Artinya ketika dia sudah yakin dengan pemilih apa namanya ada yang hadir di hidupnya, dia tidak perlu pacaran gitu ya. Artinya gitu mungkin. Bagiku yang aku alami, Iya. pendidikan itu nomor 1. Number one is oke. Saya Yang juga aku alami, soalnya aku gagal dalam pendidikan, ya itu makanya adikku harus jangan kayak aku. oke. Terutama di bidang Islami ya. Oh, di bidang agama pendidikan itu nomor satu. Menurut saya juga saya sangat bersependapat dengan kamu. Tapi faktanya Van, kesalahan orang yang ada di daerah saya ini yang saya alami di masyarakat langsung ya. Bahwa menginginkan anaknya kuliah, kemudian ketika kuliah itu mereka itu salah ambil jurusan. Dia tidak tahu potensi yang ada dalam dirinya, akhirnya Enggak. mengambil. Yang aku salah, aku dalam salah jurusan itu apa? Karena uang. Aku jujur karena uang. Oh. Aku ngambil pertambangan karena apa? Gajinya gede. Tapi tidak sesuai dengan selera passionku. Tapi kamu Tapi sebenarnya kamu udah menikmati dari uang pertambangan itu, dari hasil prakrin kamu selama hampir 1 tahun itu kamu udah mengantongi sekitar hampir 50 juta lebih pada saat itu. Jangan membuat. Loh, 50 juta lebih kurangnya maksudnya. Betul enggak? Jadi intinya Ah. belajar itu harus dengan yang kita inginkan. Ya makanya saya kan sudah bilang banyak yang kecewa di daerah saya itu karena mereka ngambil kuliah ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam potensi dirinya. Orang taunya ambil ekonomi misalnya, padahal dia bukan seorang ekonom. Dia itu setelah lulus itu dia malah jadi guru misalkan begitu. Nah, ini kan salah kaprah. Ini persoalan-persoalan yang perlu diluruskan dulu untuk niat itu. Gitu loh. Kemudian ada yang ambil di perawat atau kebidanan begitu, tapi dia sendiri tidak pernah berkecimpung dalam dunia sosial. Ini kan jadi soal yang besar. Betul. Ini masalahnya. Dulu Aduh. dia daftar S1 perawat, cuman dia senang tapi Main TikTok. Nah, itu TikTok itu membodohi. Jadi tidak semua kalangan itu main TikToknya pembodohan, tapi lah iyo. Nah, ini jadi saya pikir kalau orang mengatakan pendidikan nomor 1, oke, saya setuju, semua orang setuju. Tapi perlu diingat bahwa Bob Sadino juga mengatakan orang yang kuliah itu adalah kegiatan yang bodoh katanya karena dia sudah sukses dalam dunia usaha gitu kan. Nah ini kalau menurut persepsi kayak gini apa yang dalam pikiranmu Van? Kalau kalau Bob Sadino sih saya nggak pernah tahu dia mengatakan benar atau tidak. Cuma saya melihat di suatu buku ya kutipan ada tanda petik Bob Sadino mengatakan kuliah adalah kegiatan yang bodoh gitu. Ini gimana menurut kamu? Apa yang perlu kamu sampaikan soal hal ini? Coba dengan SDM kamu yang tingkat dewa itu coba jelaskan Van. Apa coba menurut kamu? aku tidak bisa berkata Loh, kenapa kayak orang diputusin cewek aja? tadi aku pasti dibalik Iya. Bener. Kalau lu mau nantang dia, kamu diambilin uang 1 gepok aja udah nih buat makan lu ini sudah wako gitu ya. tapi setiap orang punya planning beda-beda. Iya, betul. Kalau Bob Sadino kan dia nggak punya banyak planning tapi satu tapi dijalankan. Jadi dia nggak mempersulit diri sendiri.
Misal lu pengen punya usaha cuci mobil, Ya, lu pengen punya usaha belinya kebo ya nggak jadi ya. laundry, ujungnya kan kamu cuma planning tapi nggak ada yang satu pun Oh iya jalan, betul kan. betul. Seperti saya olahragawan sejati, saya putih kan cintanya Iya. olahragawan Misalnya banget kan nih. lu perutnya pengen datar, Bukan tapi itu. mau makan terus. Olahraga kan. Enggak. Lu kalau lihat diri gua nih, Van. Saya itu kan semua olahraga bisa, takraw apa segala macem lah. Termasuk jeep apa itu guling balik itu kan saya bisa. Nah, itu tapi ternyata tidak ada yang saya tekuni sehingga wow gini. Menurut lu gimana? Tapi kedepannya adalah olahraga yang saya jalani itu sekarang buat hiburan, Pan, bukan untuk cari prestasi. Karena sudah bukan waktunya. Bener. Prestasi itu bisa Olahraga itu sekedar hobi. prestasi itu bisa diambil ketika usia di bawah 20 tahun. Artinya mereka masih menikmati jenjang-jenjang masa kemasan dan dunia pendidikan itu bisa untuk hal yang serius. Lu kan gak ada kerjaan, Terus nyapu-nyapu. enggak, aku cuma liatin lu buat nge-review kamu Lu kan ngasih hadiah kegiatan-kegiatan yang positif. Kenapa itu? Nih, cowok yang keren, ganteng, calon pengusaha muda, amin. Amin. Saya Aku doakan. ya, amin aja. Saya doakan. Lo justru kamu harus amin dan Iya, mengaminkan. meskipun faktanya masih jauh. Ya, semua itu kan baru planning. Orang berplanning itu boleh-boleh saja. Orang kamu pendidikannya di kedokteran aja kamu bisa jadi dokter hewan kan gitu. Tahu pendidikannya di mana, kamu pengen tahu? Di mana? Skotlandia. Di atas awan. Oh, negeri di atas awan itu julukannya kota Wonosobo, Dieng Wonosobo. Oke, mungkin hanya itu saja video kali ini bersama Mang Darmang yang sedang merasa galau. Kalau ini nih, cowok ini mandornya pabrik Hanang Sanop nih guys. Yang pabrik insya Allah akan tutup 2024 dan dipindah ke Miriang. Tapi segera diangkat jadi berbahagia karena 2024 insya Allah semua yang ada di sini tuh udah nggak ada yang di Korea nih, udah pada pulang insya Allah. Dengan harapan menjadi orang yang sukses di tanah air Indonesia, amin. Amin Dem, amin. Iya, karena jangan di Korea terus. Zona nyaman memang di Korea, setiap bulan dapat gaji, tapi kan ujung-ujungnya wow. Kepalanya pusing. Setiap gajian ndase pada mumet ya jere wow, kecuali Aaron. Kalau ini pemain gitar dari kamar nih. Bisa bareng. Dia kan udah main gitar tadi. Jadi saya capek. Aku praktekin.